Apa itu internet? Internet merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 yang dilakukan oleh DARPA, yaitu sebuah badan pertahanan Amerika Serikat yang membuat sebuah proyek yang bernama ARPANET. Nah, ARPANET adalah sebuah proyek yang memungkinkan untuk membuat sistem yang saling terhubung. Dan pada tahun 1972, layanan surat elektronik atau email untuk pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat. Dan pada tahun 1976, kemudian email diluncurkan di Inggris. Nah, tahun 1979 muncullah jaringan komputer di Eropa. Dan tahun 1988 lahirlah aplikasi chatting atau percakapan yang sekarang sering kita gunakan. Dan pada tahun 1990 dibuatlah aplikasi Internet Browser. Nah, itu merupakan sejarah internet. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi internet. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Yang keempat, sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas edukasi. Kelima, sebagai sarana bisnis. Berikut kelebihan internet. Yang pertama, kemudahan akses informasi. Informasi dapat lebih mudah diakses, terlebih saat ini ada mesin pencari yang memudahkan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, kemudahan untuk saling terhubung dengan yang lainnya. Dengan adanya internet, muncul berbagai jenis jejaring sosial yang memungkinkan dapat terhubung dengan kawan lama maupun orang lain. Yang ketiga, memudahkan bisnis online. Semakin mudah mendapatkan jaringan bisnis baru, serta bisa membangun kerajaan bisnis dalam bidang online. Yang keempat, kemudahan mendownload aplikasi yang penting. Dan yang kelima, kemudahan mengetahui kondisi alam. Kekurangan internet yang pertama menimbulkan radiasi, yang kedua boros saat menggunakan kuota, yang ketiga menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat, dan yang keempat meningkatkan risiko kejahatan dunia maya. Selanjutnya, fasilitas internet yang pertama, www atau World Wide Web untuk mengakses informasi berupa teks, gambar, suara, film, dan lain-lain. Software browser yaitu Microsoft Internet Explorer dan Netscape Communicator. Yang kedua, ada email. Surat elektronik adalah pesan yang dapat dikirimkan, diterima maupun disimpan dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali dari user melalui internet atau jaringan elektronik. Yang ketiga ada telnet, untuk menggunakan komputer yang berhubungan dengan komputer orang lain dan mencari atau mengambil informasi yang ada di komputer tersebut. Yang keempat ada FTP atau File Transfer Protocol. Melalui FTP, user bisa mengirimkan data atau file dari satu komputer ke komputer yang lain, download dan upload. Yang kelima ada chat group atau IRC, Internet Relay Chat, forum di mana user dapat saling berdiskusi atau berbincang-bincang dengan user lain. Adapun cara untuk terhubung ke internet, kamu memerlukan 4 hal berikut, yaitu ada modem dan saluran telepon. Jika kamu menggunakan akses dial-up atau jalur data, jika kamu tidak menggunakan akses dial-up. Kemudian ada browser internet atau perangkat lunak, dan perangkat lunak untuk menghubungkanmu
ke ISP atau Internet Service Provider. Istilah dalam internet. Nah, adapun istilah dalam internet yang sering kita lihat yaitu yang pertama, website. Website merupakan tempat sekumpulan halaman web milik seseorang atau suatu perusahaan yang kemudian dikumpulkan dan dikemas. Nah, yang kedua yaitu ada homepage. Homepage merupakan istilah untuk menyebutkan halaman pertama yang akan muncul jika sebuah situs web diakses. Nah, yang ketiga yaitu URL atau Universal Research Locator. Dan yang keempat, protokol. Protokol merupakan suatu mekanisme yang sudah distandarkan untuk mentransfer atau memanipulasi data. Dan yang kelima ada HTTP, yang merupakan suatu protokol internet yang digunakan oleh www. Dan yang keenam ada host. Host merupakan alat yang memiliki internal protokol atau IP, address di suatu network, TCP atau IP atau internet. Dan yang terakhir ada Hypertext Markup Language atau HTML. Nah, HTML merupakan suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu atau tag. Ini untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsir oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Adapun cara menjalankan internet yaitu pertama, melalui tombol menu Start. Caranya dengan klik tombol Start, kemudian klik All Programs, kemudian klik Internet Explorer. Atau bisa juga menggunakan ikon di desktop dan menggunakan ikon di taskbar. Nah, itu merupakan cara untuk menjalankan internet. Nah, adapun situs pencarian internet untuk bagian search engine ada Google. Google ini sering kita pakai ya. Selain Google ada Yahoo, dan untuk pencarian di situs internet bagian sosial media yang sering kita pakai itu ada Facebook, ada Twitter, dan ada Line. Kemudian situs pencarian internet untuk situs film seperti yang kita lihat. Dan untuk pencarian internet di bagian berita dan pendidikan ada Okizone, ada detik.com, ada Wikipedia, dan situs pencarian lainnya. Nah, itu merupakan situs pencarian internet yang sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari kita.